warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para ustaz dan ustazah yang sudah serta pada kegiatan saya kali ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan keragaman budaya Muslim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali
yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan jelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu menggunakan metode berdiferensial, itu di mana kita sebagai guru menengok kebutuhan anak dulu. Mana kebutuhan anak seperti itu kita mempelajari mereka. Ada anak tuh yang audio mendengarkan, ada yang visual, ada yang kinestetik. Kalau anak-anak kita yang berpenampilan rapi biasanya itu visual. Kalau yang audio, mereka tuh belajar dengan mendengarkan, tapi hati-hati kata-kata bisa menyebabkan luka yang mendalam dalam hidup mereka. Serius, anak sendiri itu audio. Jadi kalau ada orang yang berkata sesuatu yang menyakitkan, lama ingatnya, walaupun sudah dimaafkan, tapi traumanya masih tertinggal. Dan berdasarkan asesmen yang kakak sebut kemarin di kelas anu 2, di kelas 1, sebelum belajar IPA, kakak kan mengadakan asesmen menentukan minat dan bakatnya. Ternyata anak-anak kita itu banyak yang audio. Salah kita berkata mereka dengan tidak akan mau menerima kebaikan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu kita mengajar anak sesuai bagaimana kebutuhan mereka, bagaimana minat mereka, bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana cara mereka belajar. Jadi dalam profil pelajar Pancasila kita pengen anak-anak itu mempunyai karakter yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita di sini sudah melakukan itu ya. Yang kedua kebinekaan global, yang ketiga bergotong royong. Ada ya? Tiket arahnya bersama siapa? Siap, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi tahap psikologis perkembangan anak pun mewujudkan profil belajar Pancasila ini. Selanjutnya miskonsepsi tentang gaya kontrol ini ada beberapa. Dan tadi sudah disampaikan juga di mana katanya guru bisa mengontrol murid, padahal tidak. Dengan kritik dan membuat rasa bersalah, katanya kita bisa membuat anak menjadi karakter kuat, padahal mereka bisa menjadi lemah, rendah diri. Yaitu yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa bisa memaksakan kehendak, dan ilusi bahwa memuatkan positif efektif dan bermanfaat, padahal tidak. Kali ini stimulus respon dan stimulus kontrol kita, di mana kita menganggap kebutuhan itu sama, padahal kebutuhan kita berbeda. Terus katanya semua orang itu melihat anak yang sama, padahal kita memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda untuk setiap hal. Terus kita mencoba mengubah orang lain yang berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha mengubah pandangan orang lain dengan punya. Itu kontrolnya. Kalau responnya bagaimana orang itu menganggap kita baik. Kalau untuk kontrol itu bagaimana kita beranggapan dunia itu, Islam itu baik. Terus perilaku buruk, kalau respon kita perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita lupa bahwa seseorang melakukan sesuatu pasti mempunyai tujuan. Contohnya orang yang mencuri memang perilakunya salah, tapi kadang tujuannya mencuri ikan untuk menyenangkan anaknya. Itulah semuanya punya. Terus kita beranggapan kita bisa mengontrol orang lain, padahal dalam teori kontrol itu sendiri kita tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Mengontrol diri mereka adalah diri mereka sendiri. Kalau kita beranggapan pada yang suka debat ya, yang suka debat, kalau responnya kalau debat pasti kan kalah sama aku menang. Sebenarnya dalam teori kontrol kamu menang dan aku menang, tidak ada yang kalah. Ini disiplin positif sudah dijelaskan juga sebelumnya, bahwa disiplin itu memiliki tanggung jawab terhadap
aktif, pendengarnya aktif, tidak menyalahkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada ya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya kebutuhan dasar yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak kita itu butuh kasih sayang, ya, cinta kasih dari anak kita, ustaz dan ustazahnya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga penguasaan, harga diri kita, keinginan untuk dianggap, jangan seperti mentimun bungkuk musuh orang lain untuk tidak, ya kan? Terus atau berprestasi, diakui, dirinya diakui gimana? Karena kita diakui, bukan seperti SDU setelah diambil S-nya harus manis apa? Dibuang. Kalau seperti itu kan rasanya penguasaan kita tidak diakui, prestasi kita tidak diakui, kerja keras kita kurang dihargai. Terus selanjutnya kebebasan. Jadi kalau mau enggak anak kita berjalan asal sampai di belakang masjid tepat waktu nggak apa-apa, tidak perlu mereka tidak bertani. Mungkin sambil berjalan mereka bermain. Jadi mandiri, memiliki pilihan, kabar, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan kesenangan bermain, humor, antusias dan tertawa. Ini sering kita lihat. Jadi motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia itu mempunyai 2 motivasi dalam berperilaku. Apakah itu ustaz dan ustazahnya, apakah itu anak-anaknya, kita memiliki 2 hal. Yang pertama itu dari diri. Ketika kita dulu awal masuk ke sini, kita ditanya kenapa kita mau menjadi ustazah, anak mau menambah ilmu agama, dan anak jawab kayak gitu, ya kan? Anak pengen lebih baik ustaz, ada kan? Nah itu berarti motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa dia itu baik. Sedangkan ada yang namanya motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi anak-anak kita ini sering nih. Yang pertama, ini banyak ya, yang paling banyak itu yang poin bersama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak kan? Anak-anak kita itu patuh supaya tidak dihukum. Terus ada juga motivasi intrinsik lainnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau menghafalkan supaya besok wisuda. Tadi saya mau menghafalkan yang banyak supaya nanti dapat reward dari ustazahnya. Saya mau mendapatkan nilai tinggi kan supaya saya dapat juara. Itu berarti motivasi dari luar. Jadi ini ada beberapa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini sering kita lakukan ya. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Kamu terlambat, kamu keliling lapangan 5 kali. Itu hukumannya. Kamu terlambat, push up 10. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah biasanya berasal dari para guru kepada murid, ya kan? Berupa hukuman fisik atau psikis. Atau kayak gini. Ada pertanyaan tentang hukum? Coba tanya saya. Ada pertanyaan kayak gini. Hukumannya, Ustaz, boleh nggak kami menghukum anak tapi dengan istighfar 100 kali? Menurut ustazah boleh tidak? Boleh. Menurut ustaz tidak. Jadi ini, ketika kakak mendapatkan pemahaman, yang elaborasi pemahaman, ada seorang bapak bertanya kayak ini juga. Boleh nggak kami Bu, anak itu melakukan pelanggaran tapi kami sebut
yang terpikir sama mereka bukan untuk minta ampun atas dosa mereka, melainkan hukuman yang sudah kita lakukan. Maksud ucapan jadi anak-anak itu istighfar yang kita. Saya dulu istighfar karena saya dihukum, bukan saya istighfar karena Allah Ta'ala, karena kasusnya banyak. Beda konsekuensi. Jadi ternyata menghukum dengan sesuatu yang baik itu berefek negatif juga terhadap. Hasilnya. Terus konsekuensi. Jadi konsekuensi ini terencana. Jadi kalau apa sebenarnya? Terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini ada juga misalnya ini. Anak-anak Ustaz, kita harus sholat. Kalau kamu tidak sholat, kamu disuruh membersihkan kamar mandi. Kita sampaikan dulu. Kita sampaikan di awal. Habis itu ketika mereka tidak sholat keluar, kita memonitor, kita dapat datanya, kita akan bilang, nah, kamu tidak sholat keluar tadi ya. Konsekuensinya apa? Membersihkan kamar mandi. Berarti itu boleh disampaikan dulu. Bukan sekedar langsung dihukum. Dihukum itu spontan sifatnya. Kalau konsekuensi mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan. Misalnya terlambat ikutnya apa ya? Konsekuensinya apa? Kamu terlambat ya. Kalau kamu terlambat berarti nanti kamu telat juga ya pulangnya untuk mengerjakan tugas ini. Biasanya disepakati. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini serinya. Kemarin Satwa terlambat. Jadi Satwa kenapa terlambat? Nggak ada anak tadi main-main. Oh, kamu pasti senang ya? Ya, setiap anak memang suka bermain. Itu tuh. Jadi ada bahasanya. Tapi boleh pula bermain dengan pelajaran ini atau apa kakak? Tidak lah. Terus kira-kira kalau dari apa keyakinan kita kira-kira nanti apa ya? Melanggar atau tidak disiplin lah. Terus kalau tidak disiplin, kira-kira kamu mau seperti apa? Atau minta maaf dan tidak mengulanginya lagi ke depan. Bisa. Secara dulu. Ada barang di situ. Tapi mereka mencari sendiri solusi untuk masalah mereka. Mereka tidak disiplin. Habis itu mereka minta maaf dan mereka hidup sendiri. Simpel kan? Simpel tapi memang butuh usaha untuk melakukannya. Nah, ini Ustazah. Jadi ada 5 posisi kontrol dulu. Ini saya nih, ada saya. Dan di para Ustaz dan Ustazahnya pun, kakak melihat itu banyak yang menerapkan. Yang pertama posisi kontrol kita itu penghukum. Banyak Pak? Banyak. Yang kedua membuat dosa-dosa. Ustazah kerjakan terhadap kamu. Kalau terhadap kamu jangan lagi kayak gitu nah. Udah kalau Ustazah dan artinya Ustazah ya. Itu membuat rasa bersalah. Ternyata itu menimbulkan efek pada diri mereka. Para orang tua pun seperti itu. Kamu nggak mau makan berarti nggak boleh megang aku. Terus jangan kayak gitu nah. Dari pada umi, dari pada abi, kan seperti itu ya. Dari ketiga itu posisi kontrol kita teman. Tema ini berefek ya. Sama kita sama lain. Ada
hari ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa yang disebut berbeda? Aduh, karena anak sekali melakukan kesalahan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah seru kan? Terus nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus ayo teman bapak ibu ya. Teman, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak menyelesaikan tugas. Apa ini? Teman keempat. Nah, ini yang terakhir keyakinan kelas ya. Kelas ini sebenarnya, bukan yang terakhir ya, dua terakhir. Keyakinan kelas itu bukan peraturan. Mengapa keyakinan kelas itu? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu disepakati bersama kan. Jadi keyakinan kelas, keyakinan asrama, keyakinan sekolah itu melibatkan anak. Apa yang kira-kira tidak boleh dilakukan? Kan ini kumpulkan sama anak-anak. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Jadi karena tidak boleh itu kita hapuskan. Pembentukan keyakinan kelas itu kayak gini. Ini ada gambarnya ya. Ada dapat saya atas terkaitan. Tertempel di papan tulis. Di sana dibuatnya sama anak-anak dulu dari anak-anak. Dia bersifat merupakan pertanyaan universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh. Harus misalnya tidak terlambat datang ke sekolah. Berarti tepat waktu datang ke sekolah. Jadi kata yang negatif itu bilang semua. Kalau di asrama tidak boleh tidur terlambat. Berarti tidur tepat waktu. Bangun tepat waktu. Dan kita sering bilang tidak boleh ya Wak, bangun terlambat. Bangun tepat waktu ya Wak. Benar? Beda. Terus tidak boleh mendukung teman. Kan katanya diganti ya, diganti menyayangi teman. Indah kan? Tidak boleh mengambil milik teman, menghargai teman, saling menghormati antar teman. Jadi ini dibuat bersama-sama. Diingatkan saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini yang tadi sehingga restitusi. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan paling dulu agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tahapannya tiga, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu kayak ini, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita stabilkan identitasnya. Jangan langsung memarahi atau menjadi penghukum, bukan. Misalnya anak tambah sering, kita kan sering ya, diteori ya, terus membuat kesalahan. Membuat salah itu wajar tidak? Ya, manusia itu kan salah kan. Terus tidak ada manusia yang salah. Ya. Ustaz dan Ustazah juga pernah melakukan itu. Pernah nggak? Apa yang dilakukan oleh anak kita pernah kita lakukan itu? Kayak dia pacaran. Ustaz dan Ustazah juga pernah melakukan itu. Tetapi, saat ini Ustazah merasa bahwa itu memang salah, tidak ada manfaatnya. Kan saya. Terus Ustazah tidak mau mencari salah. Tapi Ustazah ingin mencari solusi dari masalah ini. Ini kita stabilkan identitas anak dulu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ada anak yang saya, iya Ustazah, ampun toko SMA kayak gitu. Anak dipukul saja, iya. Anak mau anak seperti itu Ustazah. Kamu berhak merasa begitu. Kalau untuk memenuhi validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap
sesuatu yang kita yakini bersama dan kita ingin keyakinan itu ada dan diketahui oleh semua orang. Jadi kita bisa memvalidasi anak kan? Apa itu? Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari diri kita. Apa keyakinan kita? Saling menghormati zat. Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Saling mencintai zat. Seperti apa gambaran sebuah seni yang menurut kamu menjadi ketertiban zat, kan? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Ada anak-anak kita memikirkan itu? Ada? Ada kita memikirkan. Jadi bentuk dalam menerapkan prinsip disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu mempraktisikan dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Apa itu among? Yang berpamong, yang menuntun anak, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada yang Anda buat kemarin di YouTube, entah ada sekarang, kita lihat dulu ya. Sebenarnya videonya nggak terlalu jelas suaranya. Ini YouTube kakaknya belajar lama ya. Nih, ketika Anda mencoba membuat video secara diskusi, jadi ini ya, tengok foto-fotonya. Ketika diskusi itu yang dimana satu proses dialog ya mandiri. Ini dia stabilitas identitas, validasi tidak masalah dan keyakinan kelas. Ini membuat anak tahu identitasnya, proaktif, berdasar dari diri sendiri dan dari dalam diri dia berubah. Kasus pertama, ini kasus pertama di kelas. Nabilatul marah sama temannya Vanessa karena sering mencontek padanya.
siswa membalas pada saat guru rapat. Ini sering kan siswa ketemu sama lain ketika muslimah ustaz dan saudara rapat ya. Jadi kita nanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sini nak, kemarin pesan Bapak bahwa kemarin bisa membalas saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Iya San. Lalu Kalisa pergi kemana pada saat itu? Saya pergi ke kantin San. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalisa pasti punya alasan melakukannya. Iya San, Anda membeli makanan San. Oh, Kalisa lapar ya? Ustazah paham tentang hal itu. Beruntung Kalisa tidak melakukan hal yang lebih. Tapi kira-kira membolos ketika dan pelajaran boleh tidak? Tidak San. Kira-kira apa yang terjadi jika Kalisa membolos? Anak dalam pelajaran Zah dan waktu anak akan habis biasa. Sekarang Kalisa sudah paham ya? Apakah masih akan bolos lagi? Sudah Zah, Anda minta maaf, Anda tidak akan bolos lagi. Menurut Kalisa, keyakinan kita yang mana yang bisa langgar? Saling menghormati Zah. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru saudara rapat, apa yang akan Kalisa lakukan? Apa yang Kalisa untuk memperbaiki kesalahan ini? Anda akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Zah. Baik, semoga Kalisa mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah Kalisa lakukan ya. Iya Zah, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pergian aja lagi. Jadi kita cuma bercakap sih sebenarnya sama anak. Tapi dari prinsip payah itu lah, payah memang payah. Tapi satu-satu bisa kita terapkan ya, dan ya kepada anak-anak yang tidak terlalu banyak melakukan. Sampai di sini kira-kira ada nggak pemahaman, pertanyaan atau evaluasi terhadap yang telah kita lakukan? Jadi ada pertanyaan. Kalau tidak ada, itu aja dulu. Ya, ini ada. Saya ada. Saya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih kepada kita semua yang sudah berkesempatan menghadiri penyebaran pemahaman tentang budaya positif di SMPK Cahaya Mekah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan sedikit demi sedikit, walaupun tidak banyak. Minimal posisi kontrol kita sedikit berubah, bukan cuma saja sebagai penghukum, tapi ada juga dari kita yang menjadikan diri kita sebagai manajer untuk perubahan anak-anak kita, agar mereka bisa berubah berdasarkan intrinsik kesadaran dari dalam diri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa lagi dikencet Pak. Oke, masih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Siti Amina akan memberikan tanggapan tentang materi yang disampaikan oleh Ustazah kita, yaitu Ustazah Elvinovia SSI. Dari materi yang telah dijelaskan oleh Ustazah kita tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Menurut Ana, materi yang disampaikan oleh Ustazah kita sangat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam membimbing murid-murid di kelas, sehingga murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Zaepi yang memberikan anak kesempatan untuk memberi tanggapan tentang materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif di suatu sekolah itu sangat penting menurut Ana Ustazah, yang mana jika kita mampu menciptakan budaya positif di suatu sekolah, ini hal yang sangat penting sekali untuk diwujudkan. Melalui budaya positif akan tercipta lingkungan yang positif, akan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa itu, murid itu merasa nyaman berada di sekolah tersebut. Setelah Ana mengikuti kegiatan ini, ada beberapa hal yang Ana dapatkan dari kegiatan ini. Yang pertama, ada 5 konsep inti penting dari budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, ada posisi kelas. Yang kedelapan, ada segitiga prostitusi. Selanjutnya itu ada 5 kebutuhan dasar, yang mana di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini hal yang paling menurut Ana itu hal yang paling harus bagi kita seorang pendidik memahami, mengetahui di setiap peserta didik kita. Seperti yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat itu ada kebiasaan, dan yang kelima kesenangan. Yang mana kita dituntut untuk memahami posisi seorang peserta didik itu kayak mana, supaya kita bisa memberikan, kalau misalnya siswa ini kayak gini kebutuhannya, kayak gini cara menghadapinya, jadi akan tercipta budaya positif, akan tercipta keinginan yang kita mau gapai menurut Ana. Selanjutnya itu yang Ana dapatkan setelah acara ini, yaitu ada itu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang mana di sini motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua itu intrinsik. Intrinsik ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi menurut Ana, materi yang hari ini yang disampaikan oleh Ustazah itu sangat bagus, baik bagi kita, apalagi Ana sendiri itu sebagai pembina asrama yang kesehariannya sama anak-anak, insya Allah bisa atau diusahakan untuk menerapkan teori yang setelah Ana dapatkan pada hari ini di asrama, menciptakan budaya positif tersebut, supaya kedepannya anak-anak kita ini tercipta melalui kesadarannya sendiri, bukan karena ada ustazah itu takut ada dihukum ini itu, bukan karena itu. Mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan dan Ana tanggapi, bahwasanya materi ini sangat bagus, sangat baik untuk kita terapkan di lembaga sekolah,
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.